Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and hater, salam cerdas Indonesiaku. Berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Pada kali ini saya akan coba suatu suasana lain. Saya syuting di teras rumah saya. Jadi mohon maklum jika ada suara-suara burung, misalnya suara-suara motor lewat dan sebagainya. Oke, saya mulai saja. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and hater yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya dan tekan loncengnya agar Bapak Ibu, saudara-saudari, lovers and hater mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Baik, pada kali ini saya akan mereview sebuah bisnis lah, sebut saja, penghasil uang yang bukan abal-abal alias kaleng-kaleng bin money game ponzi, tetapi sebuah bisnis yang benar-benar bisa menghasilkan uang halal kepada Anda. Serius, bisnis yang menghasilkan uang halal kepada Anda. Dan Anda akan terus mendapatkan uang ini sampai kapan? Sampai kiamat. Nah, inilah yang namanya sebuah passive income yang sesungguhnya. Oke, kita mulai saja. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, lover and hater, yang akan saya bahas kali ini adalah kris. Nah, apa itu kris? Bukan kris senjata ya, bukan ya. Nah, di dalam pandemi COVID-19 ini, ada pergeseran cara orang melakukan pembayaran, interaksi antar manusia, yang mana sebelumnya orang-orang itu bertemu muka, kontak fisik, salaman. Nah, sekarang kita sudah tahu dengan adanya pandemi COVID ini, interaksi sudah berubah, tidak lagi bersentuhan, bahkan kadang-kadang seringnya online. Nah, begitu juga dengan pembayaran. Kalau dulu kita pembayaran melakukan misalnya dengan uang fisik, memberikan uang kepada penjual dan menerima kembalian dan ada kontak fisik. Sekarang sudah eranya pembayaran itu transaksi dilakukan tanpa melakukan kontak fisik, hanya melakukan scan melalui handphone Anda. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, disinilah kita berkenalan dengan yang namanya digital payment. Kita lihat di sini yang dimaksud dengan kris ini adalah sesuatu yang didorong oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mendorong transaksi non-tunai, yaitu tadi bukan menggunakan uang kertas atau koin atau apa, tetapi dengan menggunakan handphone Anda yang bersifat tanpa kontak fisik dan lebih cemumuah. Apa itu cemumuah? Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cemumuah. Nah, sehingga dengan bertransaksi tanpa bersentuhan fisik ini, akan lebih nyaman dan lebih mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita lihat di sini juga, WHO juga memberikan petunjuk bahwa media fisik atau uang atau kartu memiliki resiko perantara penyebaran COVID-19. Sehingga WHO juga menyarankan penggunaan contactless atau sesuatu yang tanpa bersentuhan alias mobile payment yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, di sini solusinya adalah kris. Tulisannya QRIS, bacanya kris, yang singkatan dari QR Code Indonesia Standard. Kita lihat di sini, satu QR Code di sini untuk semua aplikasi pembayaran. Nah, di zaman sebelum kris ini, kalau Anda lihat, Anda ke toko-toko misalnya ya, ada toko yang bekerja sama dengan GoPay saja, tapi dia tidak bekerja sama dengan OVO. Sehingga ketika Anda mau bayar pakai OVO, tidak bisa, karena dia hanya bekerja sama dengan GoPay. Begitu juga ada toko yang hanya bekerja sama dengan OVO. Ketika Anda mau bayar pakai GoPay, tidak bisa. Ada juga orang yang hanya bekerja sama dengan Dana. Ketika Anda belanja di tokonya, Anda mau bayar pakai ShopeePay misalnya, atau BCA Mobile, tidak bisa. Karena itu masing-masing penyelenggara pembayaran mobile seperti ini punya QR Code yang sendiri-sendiri. Nah, disinilah makanya BI mendorong satu QR Code untuk semua aplikasi pembayaran. Nah, di sini kalau kita lihat, sebelum kris, yang tadi saya ceritakan, masing-masing penyelenggara pembayaran elektronik atau mobile payment ini punya barcode satu-satu. Jadi bayangkan kalau ada sebuah toko
toko minuman, coffee shop. Kalau dia mau menerima 4 jenis pembayaran, sebut saja GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, dia harus punya 4 barcode. Nah, dengan kris ini cukup hanya dengan 1. Menarik kan? Nah, disinilah intervensi dari pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita lihat kelebihan kita ketimbang China misalnya. Di China ada 2 pembayaran mobile seperti ini yang menguasai China, yaitu Alipay milik Alibaba dan WeChat milik Tencent. Nah, 2 perusahaan raksasa ini menguasai pembayaran mobile di China, sehingga bank-bank di sana tidak berkutik sama sekali. Atau dengan kata lain, kehilangan ceruk bisnis di bisnis mobile payment seperti ini. Tetapi kita di Indonesia ternyata lebih maju. Nah, di sini menurut catatan saya, mulai 1 Januari 2020, Bank Indonesia mengharuskan semua pembayaran melalui QR code yang barcode yang kotak gitu ya, QR code, itu harus menggunakan kris. QR code Indonesian Standard. Nah, dengan demikian selesai sudah dominasi seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Karena di sini malah menariknya merchant-merchant diuntungkan, atau merchant itu toko-toko lah sebut saja ya. Hanya memasang 1 QR code dan bisa dipakai oleh pemilik e-wallet apapun. Contoh, dia cuma punya 1 QR code kris ini, bisa di-tap oleh pemilik GoPay, pemilik OVO, pemilik Dana, BCA Mobile, Danamon Mobile, dan seterusnya. Menarik di sini. Nah, oleh karena itu, kris ini membuka peluang selain tadi pemain-pemain yang lebih dulu, juga kepada bank dan juga kepada lembaga non-bank untuk ikut berpartisipasi pembayaran seperti ini. Tidak seperti di China yang hanya dikuasai oleh 2 perusahaan raksasa. Nah, di sini kita lihat kris dan UMKM. Merchant kris ini ternyata, merchant atau toko-toko yang sudah menggunakan kris ini di seluruh provinsi menurut gambar ini sudah mencapai 3,3 juta. Di mana 87,2%-nya merupakan pedagang usaha kecil dan mikro. Bahkan 1 bulan saja setelah gambar ini dikeluarkan, sekarang itu sudah 4 juta lebih merchant di seluruh Indonesia yang menggunakan kris. 4 juta lebih. Nah, menariknya lagi di sini, manfaat kris bagi merchant atau toko-toko adalah toko itu seakan-akan jadi mengikuti tren kan, sehingga meningkatkan penjualan sekaligus mematuhi protokol kesehatan, menerima pembayaran secara higienis tadi, ya kan? Transaksi tercatat langsung masuk ke rekeningnya dan seterusnya Anda bisa lihat di sini. Oke, di situ manfaat kris bagi merchant-merchant sekarang ini. Nah, kita lihat penggunaan kris di sini yang tadi saya katakan sudah lebih dari 4 juta merchant. Dari mana saja merchant itu datang? Tukang sayur, tukang buah, tukang bubur, bahkan tukang jambu gendong, sampai apotek menggunakan kris. Supermarket pun banyak yang sudah menggunakan kris sekarang ini. Nah, kita lihat juga di sini. Kris ini juga bisa digunakan untuk sumbangan sosial, persembahan atau donasi keagamaan, dan lain-lain. Jadi aplikasi dari kris ini luas sekali. Bukan hanya transaksi yang ada di warung, toko, di pasar, warteg. Tidak. Luas. Jadi disinilah kelebihan dari kris. Karena cukup dengan 1 QR code. Nah, di sini kita lihat lagi. Menariknya, ada sekitar 36 penyelenggara kris. Dulu kan sebelum ada kris cuman dikuasai oleh seperti tadi yang saya sebut, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, sekitar 4 itu saja. Tetapi dengan adanya kris, sekarang pemainnya ada 36. Kita lihat di sini. Ada bank, ada non-bank. Bank itu juga ada macam-macam, bisa lihat di situ. Ada Bank Mandiri, BRI, dan seterusnya, BCA, dan ada juga yang non-bank. Seperti GoPay itu non-bank, OVO non-bank. Nah, dulu yang non-bank itu paling 4 atau 5, sekarang ada 14. Kita lihat di sini. Nah, ntar yang kita akan bahas yang nomor 14, yaitu gudang voucher. Karena gudang voucher ini menarik di antara 14 penyelenggara
dari non-bank. Inilah yang juga nantinya bisa memberikan Anda kesempatan mendapatkan uang melalui kris ini. Nah, kabar gembiranya dari yang tadi saya sebutkan nomor 14 gudang voucher adalah demikian. Semua bank atau lembaga-lembaga non-bank yang melakukan atau menyelenggarakan kris ini, mereka biasanya menerjunkan ratusan bahkan ribuan karyawannya untuk mencari merchant-merchant sehingga menjadi tanda kutip kliennya. Oke? Mau itu bank, mau itu GoPay, OVO, mereka punya armada, punya tenaga ratusan bahkan ribuan yang mencari merchant-merchant setiap hari. Nah, yang menariknya yang nomor 14 yang saya sebut tadi, yang gudang voucher, dia justru memberikan kesempatan bagi Anda tidak menjadi karyawannya. Kalau Anda jadi karyawan seperti itu, paling berapa sih gaji Anda? UMR, 4-5 juta per bulan. Ya, kalau Anda mau cuma dapat 4 atau 5 juta per bulan, ya bisa saja Anda mendaftar sebagai tenaga kerja dari mereka. Tetapi di sini ada potensi mendapatkan uang lebih dari sekadar UMR. Apa itu? Begini, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan transaksi, misalnya menggunakan kartu kredit, merchant itu atau toko itu dipotong 2% oleh bank penerbit kartu kredit sebagai biaya. Nah, menariknya dengan kris juga ada potongan, tetapi kecil sekali. Kalau tadi dengan kartu kredit saya katakan sekitar 2%, tergantung kartu kreditnya. Dengan kris standar 0,7%. Kecil sekali. Nah, 0,7% itu yang dipotong dari transaksi itu dibagi ke 3 pihak, yaitu issuer. Issuer itu adalah pemegang akun pembeli. Nah, maksudnya begini. Pemegang akun pembeli, kalau saya beli menggunakan OVO, misalnya, maka issuernya OVO. Karena akun saya, si pembeli, ada di OVO. Maka OVO disebut issuer. Nah, tetapi di toko itu, dia punya kris itu misalnya dari BCA atau dari GoPay. Maka BCA atau GoPay itu yang memegang akun merchant disebut acquire. Oke? Yang nanti akan menerima uangnya. Issuer, pembeli yang akan mengeluarkan uangnya. Kira-kira begitu gampangnya. Nah, 0,7% itu dibagi ke 3 orang atau 3 pihak. Issuer, acquire, dan pihak switching atau pihak yang menyebabkan transaksi ini bisa berlangsung secara elektronis. Nah, dibagi ke 3 bagian, kita nggak usah detail lah. Issuer dapat berapa, acquire dapat berapa, pihak switching dapat berapa. Kita berpatokan saja kepada acquire, ya, dalam hal ini yang saya bahas gudang voucher. Gudang voucher ini mendapatkan 39%. Karena ada 3 pihak, dia dapat paling besar, 39%. Acquire mendapatkan lebih besar, 39%. Nah, dia dapat 39% dari apa? 0,7. Artinya kalau kita kali 0,7% kali 39 itu sama dengan 0,273%. Nah, 0,273% yang dia dapat dari setiap transaksi akan dibagi 2. Jika Anda berjasa mendapatkan merchant buat dia. Luar biasa kan? Dia dapat 0,273 dibagi 2. Kalau Anda cuma jadi karyawannya, Anda cuma dapat gaji bulanan. Tapi kalau Anda tidak jadi karyawannya, lepas gitu ya, mencari merchant, tapi Anda dapat komisi, Anda dapat separuhnya. Alias 50% atau separuh dari 0,273%, yaitu 0,1365%. Ya kan? Setiap transaksi. Menarik sekali. Jadi bagi hasilnya adalah 50-50. Nah, di sini kita lihat ilustrasi sederhananya komisi atau insentif yang diberikan kepada Anda jika Anda membantu perusahaan seperti non-bank gudang voucher ini dalam mendapatkan merchant untuk dia. Kita lihat di sini tabelnya. Nah, di sini yang kita bisa lihat, komisinya tadi sudah kita lihat kan, 0,1365% kan, dari setiap transaksi. Kita misalkan saja, ada transaksi 100.000, maka Anda akan dapat komisi Rp136,5. Oke? Kalau ada transaksi 1 juta, maka akan Anda dapat komisi 1.365 kan, karena 0,1365%. Nah, Misalnya, Anda berhasil mendapatkan 100 merchant
yang omset atau transaksi hariannya total yang menggunakan kris ini adalah 1 juta saja. Apa itu? Ya tukang sayur, tukang buah, yang omsetnya cuma 1 juta per hari. Atau warteg misalnya, tukang bubur, ya, yang cuma 1 juta omsetnya sehari. Nah, Anda dapat 100 misalnya, kemudian Anda dapat lagi 50 merchant yang agak besar, misalnya apotek, toko baju, dan lain-lainnya, yang omset hariannya 10 juta. Nah, di sini kalau kita lihat, untuk 100 merchant yang omset hariannya 100 juta, Anda kalikan saja 100 kali 100 kali 136, ya kan? Kemudian yang 50 maksud saya. Kalau yang sejuta tadi, maksud saya 100 dikali 1365 ditambah dengan 50 merchant yang omsetnya 10 juta per hari, maka Anda akan dapat 50 dikali 13.650 kan. Totalnya sehari Anda akan dapat 819.000. Kalau Anda dapat 100 merchant yang omset hariannya sejuta, 50 merchant yang omset hariannya 10 juta. Perharinya Anda akan dapat 819.000. Ini asumsinya saja sekitar segitu. Nah, sebulan berapa? Kali saja 30. Anda kali 30, Anda dapat 24 juta sekian. Nah, kalau Anda dapat lebih dari 100 yang omsetnya sehari sejuta, ya tentu lebih dong penghasilan Anda. Kalau Anda lebih dari 50 merchant yang penghasilan hariannya 10 juta, ya lebih besar dari ini. Tentu juga kalau Anda dapatnya kurang dari angka ilustrasi ini, tentu Anda dapatnya kurang dari 24 juta. Oke? Nah, disinilah ilustrasi bagaimana ketika Anda membantu perusahaan seperti Gudang Voucher ini, Anda diberikan bagi hasil. Sampai kapan? Sampai kiamat. Atau, mohon maaf, kalau sampai Gudang Voucher ini berhenti beroperasi, ya menurut saya kecil kemungkinannya, karena Gudang Voucher bukan perusahaan money game, perusahaan yang berbisnis mengelola transaksi dengan QRIS, atau dunia kiamat, atau kris ini tidak dipakai lagi, ya kemungkinannya kecil sekali. Nah, oleh karena itu saran saya, daripada Anda susah payah menjalankan money game, yang juga ujung-ujungnya kan Anda harus merekrut bebek-bebek dungu, yang saya katakan berkali-kali, Anda jerumuskan ke dalam money game itu juga susah carinya. Sekarang sudah makin susah mencari bebek-bebek dungu yang mau Anda jerumuskan ke dalam money game. Sudah banyak yang pintar, apalagi yang sering menonton video saya. Nah, kalau dapat uang pun, uang yang Anda dapat tuh uang haram. Uang haram. Nah, mengapa Anda tidak ganti aktivitas Anda, bagi Anda yang selama ini bermain money game, yang sudah banyak yang tutup tapi masih nggak kapok-kapok, Anda ganti saja aktivitas itu, daripada berburu bebek-bebek dungu yang Anda mau jebloskan atau jerumuskan, Anda cari merchant-merchant yang bisa Anda tawarkan untuk memakai kris ini. Nah, sebagai informasi, tadi sudah saya katakan ada 4 juta UMKM yang sudah menggunakan ini. Mau tahu sisa yang belum pakai? Yang tercatat di Biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia, masih ada sekitar 60 juta lagi. Serius, 60 juta lagi. Dan itu terbuka untuk Anda jika Anda mau masuk sini. Nah, disinilah Anda sekaligus bisa mendapatkan passive income, juga membantu pemerintah di dalam menjalankan protokol kesehatan ketika orang bertransaksi. Ya kan? Anda diberikan bagi hasil atas jerih lelah Anda, dapat uang halal, dan itu menjadi passive income Anda sampai dunia kiamat. Sungguh, inilah passive income yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, bagi Anda yang berminat mencari uang halal sekaligus passive income yang seperti saya jelaskan tadi, sampai kiamat, Anda bisa mendapatkan nomor HP dari pemilik Gudang Voucher yang saya taruh di deskripsi video saya. Anda bisa cek di deskripsi video saya. Di situ saya taruh nama orangnya dan nomor WA-nya. Anda bisa berkomunikasi, sebut saja Anda tahu yang bersangkutan dari video saya. Oke? Nah, demikianlah bedahan saya mengenai QRIS ini, atau kris lah biasanya orang sebutnya.
Dan silakan hubungi Gudang Voucher dan dia akan dengan senang hati menjelaskan kepada Anda strategi mencari merchant, bagaimana melayani merchant, meregistrasi merchant, sampai menerbitkan kris, kode kris untuk merchant itu, dan bagaimana Anda memonitor pendapatan Anda tiap hari melalui aplikasi yang ada di mobile Anda yang Anda bisa monitor. Nah, demikian sehingga Anda juga bisa mendapatkan uang yang halal, membantu perusahaan penyelenggara kris ini, serta membantu merchant ini juga menjalankan transaksi secara higienis. Oke, demikian bedahan saya pada kali ini. Selamat berburu merchant dan mencari uang yang halal. Terima kasih.